Langit mendung menggantung di atas gedung pernikahan sederhana di pinggiran kota. Hujan rintik-rintik turun seakan menjadi pertanda bahwa hari itu bukanlah awal yang bahagia bagi semua orang. Bagi Sekar, hari itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia akhirnya menikah dengan pria yang dicintainya, Arman. Namun, bagi Bu Sumi, ibu Arman, hari itu adalah hari paling sial dalam hidupnya. Sekar berdiri di pelaminan dengan senyum malu-malu. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya yang ramping. Matanya bersinar penuh harapan, meskipun jauh di dalam hatinya. Ada perasaan tak nyaman setiap kali ia melihat tatapan dingin dari wanita paruh baya yang duduk di kursi VIP. Bu Sumi tidak menyembunyikan rasa kecewanya. Ia duduk dengan tangan terlipat, bibir mengerucut, dan mata yang tajam menatap menantunya dengan penuh kebencian. Ia tidak menginginkan pernikahan ini. Ia menganggap Sekar sebagai perempuan tak berkelas, tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. "Apa yang kau lihat dari perempuan ini, Arman?" bisiknya pada anak laki-lakinya ketika mereka berbicara sebelum akad nikah tadi. "Bu, aku mencintainya," jawab Arman pelan, mencoba menenangkan ibunya. "Cinta tidak bisa bikin kita hidup enak, Man. Perempuan ini cuma modal tampang, tidak punya latar belakang keluarga yang jelas. Kita ini keluarga terpandang. Kau harusnya menikah dengan seseorang yang setara." Arman hanya bisa menghela napas. Ia mencintai Sekar, tapi ia juga takut pada ibunya. Saat akad nikah berlangsung, suara ijab kabul terdengar jelas, diiringi dengan suara isakan haru dari para tamu yang terharu. Namun, berbeda dengan mereka, Bu Sumi tetap duduk tanpa ekspresi. Bahkan, ketika tamu lain menyalaminya dan mengucapkan selamat, ia hanya menjawab dengan senyum hambar. Setelah acara pernikahan selesai, Sekar mendekati Bu Sumi dengan hati-hati. Ia menunduk dan mencium tangan ibu mertuanya, berharap mendapat sedikit kehangatan. Namun, bukannya membalas dengan kasih sayang, Bu Sumi menarik tangannya dengan cepat dan berkata dengan suara rendah tapi menusuk, "Jangan kira, hanya karena kau sudah menikah dengan anakku, kau bisa langsung diterima di keluarga ini." Sekar terkejut, tapi ia mencoba tetap tersenyum. "Saya akan berusaha menjadi istri yang baik, Bu," jawabnya dengan lembut. Bu Sumi hanya mendengus dan berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Di kejauhan, Arman melihat kejadian itu, tapi seperti biasa, ia memilih untuk tidak ikut campur. Ia hanya bisa berharap bahwa semuanya akan membaik seiring waktu. Namun, Sekar tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari penderitaan panjang yang harus ia jalani. Hari pertama Sekar di rumah mertua terasa begitu canggung. Rumah besar dengan perabotan mewah itu seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Tetapi bagi Sekar, rasanya seperti kandang singa. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, ingin menunjukkan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik. Setelah berwudu dan salat subuh, ia langsung menuju dapur untuk membantu menyiapkan sarapan. Namun, begitu ia masuk, ia melihat seorang wanita setengah baya yang tampak tak senang melihatnya. "Kamu ngapain di sini?" Suara tajam itu milik Mbok Minah, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk keluarga Arman. "Saya mau bantu masak, Mbok," jawab Sekar dengan senyum. Mbok Minah mendengus. "Gak usah, biasanya ibu gak pernah ngizinin menantu buat masuk dapur. Lagian, mau masak apa? Bisa masak makanan orang kaya?" sindirnya. "Belum sempat," Sekar menjawab. Suara tumit sepatu menghentak lantai terdengar semakin mendekat. Bu Sumi muncul dengan ekspresi tak senang. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya dingin. "Saya mau membantu, Bu," jawab Sekar dengan sopan. Bu Sumi melipat tangan di dadanya. "Jangan sok rajin. Kamu pikir dengan pura-pura baik, aku bakal langsung suka sama kamu?" Sekar terdiam, merasa hatinya sakit, tapi ia tidak ingin membuat suasana semakin buruk. "Maaf, Bu, saya hanya ingin melakukan kewajiban saya sebagai istri Arman." Bu Sumi tertawa sinis. "Istri Arman, dengarkan aku baik-baik, Sekar. Di rumah ini, kamu cuma numpang. Jangan harap aku bakal menganggapmu bagian dari keluarga ini." Ucapan itu terasa seperti tamparan keras bagi Sekar. Tapi ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari demi hari berlalu, dan Sekar mulai merasakan bagaimana menjadi menantu yang tidak dianggap. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia dipaksa bangun untuk membersihkan seluruh rumah. Bu Sumi tidak mengizinkannya menyentuh makanan sebelum pekerjaan rumah selesai. Bahkan, seringkali, ia hanya diberi sisa makanan yang hampir basi. "Kamu pikir enak jadi bagian dari keluarga ini? Kau harus kerja keras kalau mau tetap tinggal di sini," ujar Bu Sumi dengan nada mengejek. Arman, ia tidak pernah membela Sekar. Setiap kali istrinya mengadu, ia hanya menjawab dengan malas, "Sabarlah, sayang. Mama memang seperti itu. Nanti juga terbiasa."
Tapi Sekar tidak bisa terbiasa. Satu kali, ia mencoba duduk bersama keluarga saat makan malam, tetapi Bu Sumi langsung memarahinya di depan semua orang. "Kamu pikir kamu pantas duduk di meja ini? Kalau mau makan, tunggu setelah kami selesai." Sekar hanya bisa mengangguk dan berjalan pergi dengan kepala tertunduk. Di kamarnya, ia menangis dalam diam. Tidak ada tempat baginya untuk mengadu. Tidak ada orang tua yang bisa menenangkannya. Namun, ia masih bertahan, berharap suatu hari nanti semuanya akan berubah. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Suatu malam, Arman pulang dalam keadaan mabuk. Sekar langsung membantunya berjalan ke kamar. Tetapi, begitu mereka masuk, Arman malah melepaskan tangannya dengan kasar. "Jangan sok perhatian," bentaknya. Sekar terkejut. "Aku hanya ingin membantumu, Mas." Arman tertawa sinis. "Aku nggak butuh bantuanmu. Kamu ini cuma beban." Mata Sekar mulai berkaca-kaca. "Kenapa Mas bilang begitu? Aku selalu berusaha jadi istri yang baik." Arman menatapnya dengan mata merah karena alkohol. "Kamu itu nggak pantas jadi istriku. Kamu pikir aku beneran cinta sama kamu? Aku cuman kasihan." Kata-kata itu menusuk jantung Sekar. Malam itu, ia menangis sepanjang malam. Ia mulai sadar bahwa mungkin tidak ada cinta dalam pernikahannya. Yang ada hanyalah penderitaan. Namun, ia tetap bertahan. Ia tidak ingin menyerah. Yang tidak ia ketahui adalah penderitaannya baru saja dimulai. Pagi itu, Sekar bangun dengan tubuh yang terasa lelah. Matanya masih sembab setelah menangis semalaman. Tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa bermalas-malasan. Jika Bu Sumi melihatnya telat bangun, ia pasti akan dimarahi lagi. Ia bangkit dari tempat tidur dan merapikan kamarnya yang hanya berisi kasur tipis di lantai. Meski ia adalah istri dari Arman, kamar mereka lebih mirip gudang kecil di ujung rumah. Sementara Arman sering tidur di kamar lamanya yang nyaman, Sekar harus puas dengan ruangan pengap yang hanya diterangi cahaya lampu redup. Saat ia keluar, Bu Sumi sudah berdiri di dapur dengan tatapan tajam. "Lama sekali bangunnya. Mau jadi istri malas ya?" hardiknya. Sekar menelan ludah dan segera mengambil sapu. "Maaf Bu, saya akan segera bersih-bersih." "Tidak usah banyak alasan. Cepat kerjakan semuanya, dan jangan harap bisa makan sebelum rumah ini bersih." Sekar mengangguk patuh. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan ini, meski setiap hari hatinya semakin hancur. Sore itu, keluarga besar Arman datang berkunjung. Sepupu-sepupu dan kerabatnya berkumpul di ruang tamu, tertawa dan bercanda. Sekar hanya bisa melayani mereka, membawa minuman dan makanan sambil menundukkan kepala. Saat ia menuangkan teh ke dalam cangkir salah satu tamu, seseorang berbisik cukup keras hingga ia bisa mendengar. "Itu menantunya Bu Sumi? Kok biasa aja sih, kayak pembantu?" Sekar pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Seolah belum cukup, tiba-tiba Bu Sumi berkata di depan semua orang, "Sekar ini memang tidak bisa apa-apa, doh. Makanya, aku terpaksa membimbingnya supaya tidak mempermalukan keluarga." Tawa kecil terdengar dari beberapa orang. Sekar hanya bisa menahan air mata. Ia ingin membela dirinya, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Arman? Ia hanya duduk santai, menikmati obrolan tanpa peduli dengan apa yang dialami istrinya. Malam itu, saat para tamu sudah pulang, Sekar duduk diam di kamar. Dadanya terasa sesak. Ia bertanya-tanya, apakah ini takdirnya? Apakah pernikahan benar-benar seperti ini? Namun, sebelum ia bisa tenggelam dalam pikirannya sendiri, pintu kamar terbuka dengan kasar. Arman berdiri di depan pintu dengan wajah merah, entah karena marah atau karena mabuk. "Kamu bikin aku malu tadi," bentaknya. Sekar terkejut. "Apa maksudmu, Mas?" "Kamu itu bikin suasana jadi nggak enak. Lihat dirimu. Nggak cantik, nggak menarik, nggak bisa bersosialisasi. Aku jadi bahan ejekan." Air mata Sekar menggenang. "Aku sudah berusaha, Mas." Arman mendekat dengan langkah terhuyung. "Berusaha? Omong kosong. Aku menyesal menikah sama kamu." Tanpa peringatan, tangannya melayang ke pipi Sekar. Plak! Sekar terhuyung ke belakang, merasakan panas di pipinya. Ini pertama kalinya Arman memukulnya. Ia memegang pipinya yang berdenyut, matanya menatap suaminya dengan ketakutan. "Mas, kenapa kamu begini?" Suaranya bergetar. Arman mendengus, lalu berbalik meninggalkannya begitu saja. "Jangan banyak tanya, jangan bikin masalah." Sekar hanya bisa menangis. Ia tidak pernah menyangka bahwa suami yang dulu begitu ia cintai kini menjadi orang asing yang begitu kejam. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir untuk pergi. Namun, ia belum tahu bahwa cobaan terbesarnya masih akan datang. Sekar terbangun dengan rasa nyeri di pipinya.
Pukulan Arman tadi malam masih menyisakan bekas kemerahan yang membakar kulitnya. Namun, lebih dari rasa sakit fisik, hatinya yang lebih terluka. Ia menatap bayangannya di cermin kecil di sudut kamar. Wanita di sana tampak lelah, matanya sembab, dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Ia menghela napas panjang. Ini bukan hidup yang ia bayangkan ketika menikah dengan Arman. Ia pikir, cinta akan cukup untuk menghadapi semua rintangan, tapi ternyata ia salah. Belum sempat ia larut dalam pikirannya. Suara keras dari luar kamar membuyarkan lamunannya. "Sekar, kemana kau? Cepat keluar!" Suara Bu Sumi menggema di seluruh rumah. Sekar buru-buru keluar dari kamar, berusaha menahan air matanya. Ia menemukan Bu Sumi berdiri di ruang tamu. Tangannya berkacak pinggang, wajahnya penuh kemarahan. "Apa maksudmu bangun siang? Apa kamu pikir ini rumah orang tuamu? Hah?" Sekar menunduk. "Maaf, Bu. Saya tadi kurang enak badan. Jangan banyak alasan. Kalau kamu memang mau hidup di rumah ini, jangan malas. Sekarang juga bersihkan dapur dan cuci pakaian." Tanpa membantah, Sekar segera pergi ke dapur. Tangannya mulai bekerja, mencuci piring-piring kotor dari semalam. Ia mencoba menahan tangisnya, tapi air matanya menetes tanpa bisa ia kendalikan. Hidupnya semakin terasa seperti neraka. Siang itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Sekar, yang baru saja selesai mencuci baju, memberanikan diri untuk berbicara dengannya. "Mas, aku ingin bicara sebentar," katanya dengan suara hati-hati. Arman yang sedang duduk di sofa menatapnya sekilas, lalu mendengus. "Bicara apa? Aku capek." Sekar menggigit bibirnya. Aku merasa semakin hari, Mas semakin berubah. "Aku takut." Arman mengernyit. "Maksudmu apa? Jangan drama." "Mas, kemarin Mas memukulku." Suara Sekar lirih. "Aku ingin tahu, apakah Mas masih mencintaiku?" Arman mendengus, lalu bangkit berdiri. Ia menatap istrinya dengan tatapan dingin. "Cinta? Dengar, Sekar. Aku menikah denganmu bukan karena aku benar-benar ingin. Aku cuma kasihan. Tapi sekarang aku sadar, itu adalah kesalahan." Sekar terdiam, tubuhnya membeku. Kata-kata Arman terasa lebih menyakitkan daripada pukulan yang ia terima semalam. "Mas, jangan bilang seperti itu." Suaranya bergetar. Arman meliriknya dengan sinis. "Kalau kamu memang gak betah, silakan pergi. Aku gak akan menahanmu." Hati Sekar hancur. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi tidak ada gunanya. Suaminya yang dulu penuh kasih, kini sudah tidak ada. Dengan langkah gontai, ia kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu dan menangis sepuasnya. Namun, di saat ia berpikir penderitaannya sudah mencapai puncak, kenyataan pahit lainnya menantinya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Sekar merasa ada sesuatu yang aneh. Arman semakin jarang pulang. Saat pulang pun, ia selalu terlihat sibuk dengan ponselnya. Suatu malam, ketika Arman pergi dan meninggalkan ponselnya di meja, Sekar merasakan dorongan untuk melihatnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan-pesan di dalamnya. Jantungnya berdebar kencang ketika melihat nama seorang wanita muncul berkali-kali. "Ayu." Dengan napas tercekat, Sekar membuka salah satu pesan. "Sayang, kapan kamu datang lagi? Aku rindu." "Sabar, sayang. Aku lagi cari waktu yang pas. Aku nggak tahan sama istriku." Dia menyedihkan. Tangan Sekar bergetar. Matanya berkaca-kaca saat membaca pesan demi pesan yang berisi cinta dan janji manis yang seharusnya menjadi miliknya. Suaminya berselingkuh. Dan lebih buruknya lagi, dari percakapan mereka, ia menyadari bahwa Bu Sumilah yang menjodohkan Arman dengan wanita ini. Napasnya terasa berat. Tubuhnya lunglai. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi untuk apa? Tidak ada yang akan membelanya. Malam itu, ia menyadari bahwa ia tidak punya tempat di rumah itu. Mungkin sudah saatnya ia pergi. Sekar duduk di tepi tempat tidur, memegang ponsel Arman yang baru saja ia temukan. Hatinya terasa berat, dipenuhi dengan perasaan kecewa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, seperti isyarat bahwa ia perlu mengambil langkah baru. Ia tahu, ia tidak bisa terus merasa terpuruk di rumah ini. Situasi yang ada membuatnya merasa asing dan kehilangan arah. Perhatian Arman yang semakin berjarak dan hubungan yang tak lagi seperti dulu membuat Sekar berpikir ulang tentang kebahagiaannya. Namun, di balik rasa sedih yang menyelimuti, muncul keberanian yang selama ini tersembunyi. Saat menatap cermin, Sekar menemukan refleksi dirinya yang ingin kembali kuat, yang ingin menemukan arti hidup yang lebih baik. Ia tahu, saatnya membuat keputusan besar. Malam itu, setelah suasana rumah hening, Sekar mengemas barang-barangnya secara diam-diam.
ia menulis sepucuk surat sederhana. Arman, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku harap kamu memahami bahwa aku ingin mencari kembali makna hidup yang membuatku bahagia. Semoga kamu juga menemukan jalan terbaik untuk dirimu, Sekar. Dengan langkah ringan namun pasti, Sekar meninggalkan rumah itu. Malam yang sunyi menyambutnya, tetapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia merasa langkah ini adalah awal dari perjalanan yang baru. Sekar memutuskan tinggal di sebuah kos sederhana. Walau kecil, tempat itu memberinya ketenangan dan ruang untuk berpikir jernih. Setiap malam, ia menulis di buku catatannya, merangkai kembali impian yang dulu terlupa. Dengan penuh semangat, ia mulai bekerja di sebuah toko pakaian kecil. Gaji yang sederhana tak membuatnya mengeluh, justru menguatkan tekadnya untuk mandiri dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Perlahan-lahan, ia belajar menikmati kemandiriannya. Bulan demi bulan berlalu. Sekar mulai membuat kue-kue rumahan untuk dijual, sesuatu yang selalu ia sukai sejak lama. Tanpa disangka, usahanya berkembang. Banyak orang yang mulai mengenal dan menyukai hasil tangannya. Akhirnya, Sekar berhasil membuka toko kecil di pasar lokal. Meskipun sederhana, toko itu menjadi lambang keberanian dan perjuangannya untuk bangkit. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa Arman dan keluarganya sedang menghadapi tantangan besar dalam bisnis mereka. Sekar hanya tersenyum kecil, bukan karena ingin melihat mereka jatuh, tetapi karena ia sadar ia telah menemukan jalannya sendiri. Kini, Sekar hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Ia memilih untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu, dan merangkul masa depan yang penuh harapan. Sekar duduk di balik meja kecil di tokonya, menatap antrian pelanggan yang semakin hari semakin bertambah. Tangannya sibuk menghitung uang, namun pikirannya melayang ke masa lalu. Ia masih mengingat saat dirinya diperlakukan seperti sampah di rumah Arman. Dulu, ia dianggap lemah, tak berharga, dan tak mampu hidup sendiri. Namun sekarang, ia membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sekar kini memiliki usaha kue yang berkembang pesat. Berawal dari pesanan kecil di kosnya, ia akhirnya bisa menyewa kios di pasar yang ramai. Dengan resep sederhana dan ketekunannya, usahanya mulai dikenal luas. Bahkan beberapa pelanggan setia selalu datang setiap hari untuk membeli kue-kue buatannya. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba suara familiar membuatnya menoleh. Sekar, jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu, Arman. Di depan kios kecilnya, berdiri pria yang pernah menjadi suaminya. Arman tampak jauh berbeda dari terakhir kali Sekar melihatnya. Wajahnya kusut, pakaiannya lusuh, dan sorot matanya tak lagi penuh kesombongan seperti dulu. Sekar menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa?" tanyanya datar. Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut. "Jadi ini tempatmu sekarang? Aku dengar bisnismu sukses." Sekar tidak menjawab. Ia hanya menunggu apa yang akan dikatakan pria itu selanjutnya. Arman menghela napas. Aku ingin bicara." Sekar melipat tangan di dadanya. "Bicara tentang apa? Tentang bagaimana kamu mengkhianatiku? Atau tentang bagaimana aku akhirnya bisa hidup lebih baik tanpa kamu?" Arman tampak malu. Ia menundukkan kepala. "Aku mengaku, aku sudah membuat banyak kesalahan." Sekar tertawa kecil. "Oh, baru sadar sekarang." Arman terdiam, lalu akhirnya mengungkapkan kenyataan yang Sekar sudah dengar sebelumnya. Bisnis keluarganya bangkrut. Ayu, wanita yang dulu menjadi selingkuhannya, ternyata hanya mengincar uangnya dan meninggalkannya begitu saja. Dan yang lebih parah, Bu Sumi kini jatuh miskin dan sakit-sakitan. "Karma itu nyata, ya, Mas?" Sekar menatapnya tajam. "Dulu aku diperlakukan seperti sampah, dan sekarang justru aku yang masih bisa berdiri tegak." Arman menatapnya dengan penuh harap. "Sekar, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi bisakah kita mulai lagi dari awal?" Sekar terdiam. Ia melihat pria di hadapannya itu, pria yang dulu ia cintai, pria yang dulu ia harapkan bisa menjadi pelindungnya. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Aku sudah memaafkanmu, Arman." Mata Arman berbinar. "Jadi, kau mau? Tapi bukan berarti aku ingin kembali padamu," potong Sekar tegas. Arman terkejut. "Sekar, aku butuh kamu." Sekar tersenyum tipis. "Dulu aku juga butuh kamu, Arman. Tapi kamu membuangku. Sekarang, aku sudah menemukan hidupku sendiri. Aku tidak butuhmu lagi." Arman terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Sekar tahu bahwa pria itu berharap ia akan luluh, tetapi ia bukan wanita lemah yang dulu. Dengan senyum tenang, Sekar berkata,
Sekarang, pergilah. Aku harap kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Arman menatapnya sekali lagi, lalu perlahan berbalik dan pergi. Sekar menatap punggung pria itu menjauh, merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas. Bertahun-tahun kemudian, Sekar menjadi seorang pengusaha sukses. Ia tidak hanya memiliki satu toko, tetapi beberapa cabang di kota yang berbeda. Dari seorang wanita yang dulu dianggap tak berharga, kini ia menjadi seseorang yang dihormati. Ia tidak pernah lagi menoleh ke masa lalu. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Di balik luka yang ia derita, ia menemukan kekuatan yang luar biasa. Ia bukan lagi menantu yang tak dianggap. Ia adalah Sekar, wanita yang menang atas hidupnya sendiri. Tamat.